Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Indah Oktaviani, kelas 12 TKJ dari Sekolah SMK Ma'arif Pamengpeuk dengan nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan praktik uji kompetensi keahlian di mana praktik yang pertama adalah praktik membuat kabelan. Saya akan menjelaskan tentang kabelan. Apa itu kabelan? Kabelan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke dalam jaringan lokal area network. Kabelan terbagi menjadi beberapa jenis. Kabel yang sering digunakan adalah kabel UTP. Kabelan atau kabel UTP ini terdiri dari 8 kawat dan juga terbagi menjadi 4 pasang dengan warna yang berbeda dan berurutan. Lanjut saja ke proses membuat kabel. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kabel UTP, konektor RJ45, alat crimping, dan ada juga LAN tester. Pertama-tama kita kupas ujung kabel sekitar 1 inci untuk mengakses kawat di dalamnya. Selanjutnya, urutkan kawat sesuai dengan standar seperti gambar di samping. Pastikan urutannya benar. Setelah itu, masukkan kawat ke dalam konektor EJ45 dan gunakan alat crimping untuk mengunci konektor. Setelah terkunci, saatnya kita tes kabel menggunakan alat tester. Nah, ini sudah menyala semuanya, tandanya sudah siap digunakan. Selanjutnya kita mengkonfigurasi di mikroti. Kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu rancang bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi routing dinamik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat, yaitu sebuah switch dan 2 buah router mikrotik. Nah, di sini yang pertama saya akan jadikan sebagai mikrotik LAN. Nah, yang kedua saya akan jadikan sebagai mikrotik wireless. Lanjut saja, di sini saya akan memasangkan kabel. Yang pertama ada kabel USB, kita masukkan ke port 1. Nah, di sini yang kabel kedua kita masukkan ke switch di port 2. Lalu sambungkan ke LAN di port 1. Di kabel yang ketiga kita masukkan ke switch port 3. Lalu sambungkan ke mikrotik wireless di port 1. Nah, dan yang terakhir kita masukkan ke switch port 4. Sambungkan ke klien.
Nah, di sini sudah menyala, kita langsung saja mengkonfigurasi. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Winbox. Setelah masuk, kita pilih MAC address-nya yang akan dijadikan sebagai Mikrotik 1 LAN. Nah, di sini konekkan saja. Setelah connect, kita masuk ke sistem, beri identity. Identitinya menjadi Mikrotik 1 sebagai LAN. Lalu di apply dan di OK. Nah, di sini kita masuk ke Mikrotik yang akan dijadikan Mikrotik 2 wireless, lalu dikonekkan. Nah, di sini masuk ke session dulu, lalu kita masuk ke close on Windows. Setelah itu masuk ke sistem, setelah itu beri identity, yaitu identitinya menjadi Mikrotik 2 sebagai wireless. Lalu di apply dan di OK. Setelah itu kita dijadikan sebagai 2 layar ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Mikrotik 1, masuk ke menu IP, lalu address, lalu ditambah addressnya menjadi 192.227.10.2/24. Nah, di sini interface-nya ganti menjadi error 2, lalu di apply dan di OK. Lalu ke Mikrotik 2, lalu masuk ke address, lalu ditambah, dan di sini address-nya menjadi 192.168.20.2/24. Lalu interface-nya WLAN 1, lalu di apply dan di OK. Nah, masih di Mikrotik 2, masuk ke wireless. Nah, WLAN-nya di checklist saja, lalu di double klik, modenya ganti menjadi upgrade G. Nah, di sini ganti menjadi BGN. Nah, di sini SSID-nya ganti menjadi UKK strip 27, sesuaikan absen kalian. Lalu di apply dan di OK. Setelah itu kita masuk ke Mikrotik 1, lalu pilih DHCP client, lalu ditambah interface-nya Eder 1, lalu di apply dan di OK. Ke Mikrotik 2 masuk ke IP DHCP client, lalu ditambah. Nah, di sini dinokan saja. Nah, di sini interface-nya Eder 1, lalu di apply dan di OK. Setelah itu masih di Mikrotik 2 ya. Menu IP, lalu ke route, lalu ditambah. Gateway-nya isi dengan 192.168.1.1. Nah, lalu di apply dan di OK-kan. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP, masih di Mikrotik 2. Nah, di sini setelah sudah memasangkan kabel, langsung saja masuk ke DHCP server, lalu ke DHC setup. Nah, di sini pilih WLAN 1, lalu di next kan saja. Nah, di sini buang saja dan yang 254-nya ganti menjadi 100. Lalu di next. Nah, di sini tambahkan saja menjadi 8.8.8 dan titik 8. Lalu di next. Nah, di sini lifetime-nya ganti menjadi 8 jam. Lalu di next, lalu di OK. Setelah itu ke Mikrotik 1, masuk ke IP, pilih firewall, lalu ditambah. Nah, di sini actionnya ganti jadi password. Nah, di sini generalnya, lalu ditambahkan out interface-nya menjadi Eder 1, lalu di apply dan di OK. Nah, di sini masuk ke Mikrotik 2, samakan saja kayak di Mikrotik 1. Nah, di sini masuk ke Mikrotik 1, masuk ke routing, lalu ke OSPF, lalu ditambah.
Nah, di sini munculkan address kaliannya. Lalu tambahkan yang di atas yang header 192.168.1.0/24. Lalu apply dan oke. Nah, di sini tambahkan lagi OSPF-nya dan networknya isikan saja yang di addresses yang header 2. Lalu di apply dan di oke. Nah, masuk ke Mikrotik 2, samakan saja ke menu routing lalu OSPF. Lalu ditambah seperti kayak di Mikrotik 1. Nah, di sini setelah ditambah 2 kali di OSPF, kita masuk ke Mikrotik 1, masuk ke menu IP, lalu ke web proxy. Nah, di sini enable-nya checklist dan Anonymous-nya di checklist juga, yang portnya ganti menjadi 3128. Nah, di sini administratornya ganti menjadi nomor absen kalian dengan nama kalian, lalu diberi app, lalu sekolah .sch.id, lalu diakses, lalu ditambah. Nah, di sini DST hostnya isi saja menjadi bintang www.linux.org, lalu diberi bintang lagi. Nah, di sini actionnya ganti menjadi Denny. Nah, setelah itu kita di apply dan di oke, dan jangan lupa di web proxy-nya di apply juga lalu di oke. Nah, di sini masih di Mikrotik 1, masuk ke menu IP, langsung ke firewall. Nah, di sini ganti menjadi DST-NAT, lalu protokolnya, terus di DST portnya isi menjadi 80. Nah, ini interface-nya pilih saja header 2. Lalu ke action. Nah, di sini menjadi redirect. Nah, portnya ganti menjadi 3128. Lalu di apply dan di copy. Setelah itu ganti yang DST portnya menjadi 443. Setelah itu di apply dan di oke. Dan jangan lupa yang tadi juga di oke-kan saja. Nah, di sini change adapter-nya klik lalu ke Ethernet. Setelah itu ke properties. Nah, protokol 4-nya diisi. Nah, lalu diusikan lagi. Nah, di sini tinggal isi dengan kalian 192.127.10.3. Nah, di sini yang berikutnya tinggal klik saja. Nah, yang di bawahnya tinggal isi 192.227.10.2. Nah, yang selanjutnya kita isi dengan gateway 192.168.1.1. Nah, di sini yang terakhir 8.8.8.8 lalu di okekan saja. Setelah selesai mengkonfigurasi, di sini saya akan memindahkan kabel di port 4 di switch ke Mikrotik LAN di port 2. Lalu oke. Nah, di sini sudah tersambung dengan internet. Lalu kita masuk ke Chrome. Nah, di sini saya akan mencari Linux dulu. Lalu diklik. Nah, di sini kita tunggu saja apakah dia terblokir apa tidak. Nah, di sini saya akan mencari yang tidak diblokirnya.
yaitu Instagram. Nah, di sini klik apakah ini terblokir apa tidak. Nah, di sini Instagram tidak terblokir ya. Nah, dan Linux masih. Nah, di sini Linux sudah terblokir ya. Nah, kalau Instagram masih terbuka. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi mencari FB. Lalu diklik. Setelah itu, nah Facebook masih terbuka. Berarti di sini konfigurasi mikrotik kalian sudah berhasil. Di sini saya juga lupa tidak memasukkan dulu ke CMD. Nah, di sini saya akan memasukkan dulu CMD-nya. Nah, di sini masukkan saja menu alamat IP address ping 192.227.10.3. Yang pertama, nah di sini saya akan menyambungkan dengan HP. Nah, di sini saya masuk ke gateway 192.168.1.1. Nah, di sini saya sudah berhasil. Menurut saya, kesimpulannya dari perakitan kabelan dengan model strike dan dipasangkan ke konektor hingga mengkonfigurasikan mikrotik dengan IP client statik dengan IP 192.227.10.3 dan blokir website berjalan dengan baik. Demikian video uji kompetensi yang telah saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.